Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Apoteker Kiki Rawitri S.Pharm M.Pharm, merupakan salah satu dosen pada program studi pendidikan profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah di bidang farmakologi dan farmasi klinis. Dalam rangka pemenuhan syarat pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, video ini dibuat sebagai salah satu pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu, salah satunya yaitu farmakoterapi gangguan respirasi, kardiovaskular, dan renal yang ditujukan pada mahasiswa semester 4 program studi sarjana farmasi. Selanjutnya, farmakoterapi merupakan cabang ilmu farmakologi yang mempelajari penggunaan obat-obatan untuk mencegah, mendiagnosis, dan mengobati penyakit. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana perjalanan obat di dalam tubuh atau farmakokinetik beserta respon yang akan ditimbulkan atau farmakodinamik. Farmakoterapi juga mencakup pemilihan obat yang tepat, dosis yang sesuai dengan kondisi pasien, dan pemantauan efek obat pada pasien. Farmakoterapi merupakan fondasi praktik pelayanan kefarmasian klinis karena yang pertama, apoteker bertanggung jawab dalam pemilihan obat yang tepat dan rasional, untuk menentukan dosis, rute, dan durasi terapi yang tepat, untuk memantau efektivitas dan keamanan terapi obat, serta mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat atau drug-related problems. Hal ini selaras dengan peran apoteker sebagai caregiver dan drug therapy manager dalam tim kesehatan. Farmakoterapi membantu mencapai capaian pembelajaran lulusan utama pada pendidikan profesi apoteker seperti penguasaan ilmu farmakologi dan farmakoterapi berbasis evidence-based medicine, kemudian kemampuan analisis masalah terapi pasien secara sistematis, keterampilan mengintervensi farmakoterapi yang tepat dan aman, dan yang terakhir kemampuan melakukan komunikasi secara efektif dengan pasien dan tenaga kesehatan lain. Mata kuliah ini dirancang untuk membantu dalam memahami bagaimana prinsip penggunaan obat yang tepat dan rasional pada berbagai penyakit terkait sistem pernafasan, kardiovaskular, dan ginjal. Materi yang akan kita pelajari meliputi definisi, epidemiologi, faktor risiko, patofisiologi, prinsip tata laksana, serta analisis studi kasus pada berbagai penyakit seperti hipertensi, angina pectoris, gagal jantung, acute coronary syndrome, dislipidemia, anemia, stroke, gagal ginjal akut dan kronis, penyakit prostat, asma, PPOK, batuk dan common cold, hingga pembahasan mengenai insiden, presentasi klinis, patogenesis, faktor risiko, pencegahan, dan manajemen obat-obatan yang dapat memicu kerusakan ginjal dan paru-paru. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa nantinya akan dilatih untuk bersikap etis dan profesional, serta terampil dalam kolaborasi interprofesi dalam penyelesaian studi kasus dengan pendekatan case method dan problem-based learning. Pada pertemuan ke-9 ini, akan difokuskan pada materi farmakoterapi gagal ginjal kronis, di mana nantinya mahasiswa akan mempelajari definisi, epidemiologi, faktor risiko, patofisiologi, prinsip penata laksanaan dalam menganalisis studi kasus terkait kondisi ini dalam praktik farmasi klinis. Perkuliahan ini akan dilaksanakan secara tatap muka dengan alokasi 2 SKS setiap minggu menggunakan metode problem-based learning untuk membantu mahasiswa terlibat aktif dalam memahami dan memecahkan masalah farmakoterapi pada pasien secara nyata. Saya sangat mendorong mahasiswa untuk aktif berdiskusi, bertanya, dan berkolaborasi selama perkuliahan, baik dalam diskusi kelas maupun saat pengerjaan tugas studi kasus. Seluruh materi perkuliahan dapat diakses di laman portal akademik mahasiswa UMN Al-Wasliyah, dan mahasiswa dapat mengunduh dokumen perkuliahan seperti rencana pembelajaran semester atau RPS. Mahasiswa juga dapat mengunggah tugas perkuliahan melalui grup belajar kelas. Untuk sistem penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari kehadiran sebesar 10%,
tugas mandiri atau kelompok sebesar 15%, kuis dan diskusi sebesar 5%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 40%. Saya berharap para mahasiswa nantinya dapat memanfaatkan setiap kesempatan belajar untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam problem solving untuk masalah studi kasus farmakoterapi. Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kemampuan problem solving berbasis bukti, serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan edukasi kepada pasien dalam praktik kefarmasian. Semoga materi ini dapat membantu mahasiswa dalam memperdalam pemahaman, meningkatkan kompetensi klinis, serta dapat diterapkan dalam praktik sebagai calon apoteker di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajar dan semoga Allah SWT memudahkan langkah kita semua dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Adik-adik mahasiswa sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan satu orang penting membimbing doa untuk perkuliahan kita hari ini. Silakan. Baik, sebelum mulai perkuliahan hari ini, mari kita mulai dengan doa dulu. Berdoa dimulai.
sirup yang mengandung etilen glikol. Nah, jadi pada etilen glikol itu dia ada zat pengotornya. Jadi menyebabkan anak-anak itu yang kalau konsumsi sirup, misalnya sirup demam atau obat batuk, itu dia mengalami gagal ginjal, tapi dia secara akut seperti itu. Oke. Kemudian kalau gagal ginjal akut ini, dia itu lebih cenderung terjadi pada anak-anak. Kira-kira kenapa? Kenapa prevalensi gagal ginjal akut itu banyaknya itu terjadi pada anak-anak? Ya? Karena pembentukan ginjal-ginjal yang berusaha. ya, karena ginjalnya gitu ya. Karena fungsi dari ginjalnya itu dia belum matang secara sempurna, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faktor makanan. Ya kan? Teman-teman tahu kan? Kalau misalnya anak-anak itu suka makan makanan manis, kemudian suka minuman-minuman manis yang berkemasan, seperti itu. Nah, jadi apabila mereka mengkonsumsi minuman-minuman manis ataupun yang berkemasan tersebut, secara zat pewarnanya itu kan dia berbahaya ya. Jadi pada kadar yang berlebih itu bisa menyebabkan penurunan fungsi ginjal secara tiba-tiba. Oke. Nah, kemudian kita lanjut pada gagal ginjal kronis dari akut. Nah, dikatakan gagal ginjal kronis ini jika Gagal ginjal kronis akibat penurunan fungsi ginjal yang menahun, progresif, dan menetap. jadi dikatakan seorang pasien itu menderita gagal ginjal kronis. Itu ditandai dengan penurunan fungsi ginjal yang terjadi itu udah lebih dari 6 bulan tadi, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Ya, bertahun-tahun. Kemudian ini akan terjadi secara progresif, berkembang terus dan menetap. Ya, dan pada akhirnya jika nantinya sudah sampai pada stadium 5 atau end stage, ya stadium akhir, itu bisa dilakukan transplantasi ginjal ataupun hemodialisis. Dilakukan hemodialisis atau cuci darah. Di sini ada keluarganya yang mengalami atau pernah melakukan hemodialisis, cuci darah mulai, mudah-mudahan tidak ya. Ya, oke. Nah, jadi apa sih diagnosis ataupun hasil lab yang bisa menggambarkan bahwa seseorang itu terkena penyakit gagal ginjal kronis? Apa saja? Yang pertama, terjadi albuminuria lebih besar dari 30 mg per 24 jam. Ya. Kemudian terdapat sedimentasi urin, terdapat misalnya protein dalam urin, kemudian terdapat urium dalam urin, bahkan ada yang terdapat darah dalam urinnya. Nah, ini biasanya terjadi pada gagal ginjal yang sudah mendekati stadium 3. Seperti itu. Dan kemudian ditandai juga dengan penurunan laju filtrasi glomerulus. Nah, terjadi penurunan laju GFR, ya, laju filtrasi glomerulus itu di bawah 60 mili per menit, ya, per 1,73 per luas permukaan si pasien, luas permukaan tubuh pasien. Nah, untuk prevalensinya sendiri, tadi kan kalau gagal ginjal akut itu cenderung terjadi pada siapa? Kalau akut, ya. Tapi kalau dia sudah kronis, dia cenderung terjadi pada siapa? Lansia. Terjadi pada lansia. Nah, bisa dilihat di sini, ya, prevalensi penyakit gagal ginjal kronis di Indonesia itu pada tahun 2018, ya, menurut data riset kesehatan dasar di Indonesia pada tahun 2018, ini menyatakan bahwa mayoritas penderita gagal ginjal kronis itu terjadi pada usia berapa? Rentang usia berapa? 65 sampai 74 tahun, sebanyak 8,23%. Ini penyebabnya apa? Kalau menurut teman-teman, pola hidup, pola makan, pasien manusia. Memang pasien manusia itu pola makan
menyebabkan pasien-pasien lansia ini mengalami polifarmasi atau peresepan obat lebih dari 5 obat yang dikonsumsi pasien. Kira-kira gimana terhadap kesehatan ginjalnya? Menurut kan seperti itu. Dan seperti yang kita tahu bahwa beberapa obat ya itu bisa menginduksi terjadinya gagal ginjal. Ada yang tahu contoh obat yang bisa menginduksi terjadinya gagal ginjal? NSAID. Iya, NSAID. Apa contoh obat NSAID? Ibuprofen, Feroxika, apa lagi? Celecoxib, ya. Kemudian ada sampai fenamat seperti natriumdiclofenac seperti itu. Nah, beberapa obat-obatan saat ini bisa menyebabkan menurunnya fungsi ginjal. Ada yang tahu mekanisme kerja dari NSAID ini menyebabkan terjadinya gagal ginjal? Bisa. Dikarenakan mekanisme kerja dari obat NSAID itu dapat menghambat prostaglandin yang berperan untuk menjaga aliran darah ke ginjal. Di situ akan terjadi buruknya kerja dari perfusi ginjal tersebut. Nah, jadi NSAID itu merupakan salah satu faktor risiko dari obat-obat yang kalau dikonsumsi sama pasien, si pasien ini bisa menyebabkan gagal ginjal kronis seperti itu. Oke, kita lanjut untuk faktor risiko ataupun etiologinya dari gagal ginjal kronis ini. Jadi gagal ginjal kronis ini dia bisa diinisiasi ya oleh penyakit DM, kemudian hipertensi. Ya, selain dari faktor usia, ya kan, faktor usia, kemudian penurunan dari ukuran ginjal atau penurunan fungsi ginjalnya, kemudian dari berat badan pada saat bayi lahir itu rendah, ya, itu juga bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal kronis. Jadi tadi kalau untuk penyakit lain yang bisa memperparah kondisi ginjal itu apa aja? Hipertensi, ya, kemudian glomerulonefritis, kemudian obat-obat yang bisa menginduksi atau obat-obat yang bersifat toksik, kemudian apa lagi? Merokok. Ternyata merokok ini tidak hanya bisa merusak paru-paru saja, tapi memiliki efek juga ke fungsi ginjal. Nah, jadi untuk klasifikasi dari gagal ginjal kronik itu sendiri menurut Kadoki tahun 2022 ya, bahwa ada 5 stadium pada penyakit gagal ginjal. Dimana untuk stadium pertama itu ditandai dengan penurunan fungsi ginjal ya, dimana laju filtrasi glomerulusnya itu dia masih di atas 90 mili per menit. Jadi di sini laju filtrasi glomerulusnya itu masih normal kalau masih stage 1, belum terlalu kelihatan. Kemudian masuk ke stage 2, ini dia sudah mengalami penurunan sekitar menjadi 60 sampai 89. Oke, berapa laju filtrasi glomerulus pada fungsi ginjal yang lama? Lebih dari 90. Kalau dia normal, berarti kan kalau sudah masuk ke stadium 2, ini dia sudah ringan ke sedang ya. Mild ya. Itu dia laju filtrasi glomerulusnya sekitar 60 sampai 90 mili per menit. Kemudian masuk ke stage 3. Ini dia moderate. Moderate itu berarti sedang. Ya, moderate. Ini laju filtrasi glomerulusnya sudah mencapai 30 sampai 59 kali per menit. Kemudian stadium 4 sudah ke berat ya, stadium 4. Ini ditandai dengan laju filtrasi glomerulusnya 15 sampai 29 kali per menit, dan pada end stage stadium akhir yaitu stadium 5 berapa? Di bawah 15 mili per menit. Oke. Nah, di sini Ibu mau mengingatkan kalau misalnya ada pasien penderita DM. Tadi kan DM kan itu merupakan
dari penurunan fungsi ginjal pasien. Ya. Nah, jadi untuk pasien-pasien DM, ya diabetes mellitus, itu dengan laju filtrasi glomerulus yang sudah mencapai di bawah 30 mili per menit, itu dia dikontraindikasikan menggunakan obat apa? Ada yang tahu? Obat DM-nya yang nggak boleh golongan guanida. Apa contohnya? Ya, metformin. Dia udah nggak boleh lagi pakai metformin kalau misalnya laju filtrasi glomerulusnya itu di bawah 30 mili. Dia sudah kontraindikasi. Karena si metformin ini dia selain bisa menyebabkan asidosis laktat, dia juga bisa memperparah kondisi ginjalnya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa. Nah, Nanti kok kalau nggak bisa pakai metformin diganti dengan apa? kalau tidak bisa pakai metformin diganti dengan apa? Kira-kira apa berarti? Insulin. Kemudian selain insulin apa lagi? Bisa golongan lain? Apalagi golongan obat DM? Dimethyl itu golongan apa? Sulfonil? Sulfonylurea. Jadi dia bisa digantikan dengan obat golongan lain, ya, seperti golongan sulfonylurea, ataupun bisa obat-obat contoh itu seperti thiopentazone, ya kan? Itu bisa digunakan pada penderita yang sudah stadium akhir. Oke. Nah, kita kemudian masuk ke tujuan dan strategi terapi. Jadi tujuan dan strategi pada tata laksana penyakit gagal ginjal kronis itu yang pertama yaitu mengidentifikasi pasien yang berisiko, kemudian memulai intervensi yang tepat sedini mungkin sehingga memperlambat progres dari si CKD itu sendiri. Ya kalau misalnya udah tahu nih, ya kan, udah tahu ada ciri-ciri ataupun sudah terjadi gejala pada pasien itu, jadi itu harus cepat tangkap gitu supaya memperlama progres yang perkembangannya supaya gak makin berkembang stadiumnya. Oke, kemudian memanage dan menjaga progresivitas dari komunikasi. Nah, untuk strategi terapinya yang pertama yaitu terapi penyakit ginjal progresif secara non-farmakologi. Ya, ini lebih ke pola hidup ataupun pola makannya. Begitu. Yang pertama dilakukan diet rendah protein. Ya, sebanyak 0,6 sampai 0,75 gram per kilogram per hari. Kemudian mendorong penghentian rokok untuk memperlambat progresivitas dari gagal ginjal itu sendiri, sama mengurangi risiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Karena ini bisa komplikasinya itu bisa mana-mana, hipertensi, jantung, stroke bahkan seperti itu. Oke, nah untuk pasien-pasien yang mengalami hiperlipidemia atau mengalami penyakit kolesterol tinggi misalnya, itu dia apabila menderita gagal ginjal, ini dia juga bisa diberikan obat-obat golongan statin. Apa contoh obat statin? Oke. Kemudian yang kedua, untuk terapi penyakit ginjal yang stadium akhir itu biasanya bisa dilakukan hemodialisis ataupun transplantasi ginjal. Baik, kemudian untuk pasien-pasien hipertensi yang juga menderita gagal ginjal kronis, obat apa yang bisa diberikan? Ya, jadi menurut Tanigo ataupun menurut biasa international association itu pasien-pasien yang mengalami hipertensi dengan komplikasi gagal ginjal bisa diberikan obat golongan apa? ASEI. Apa itu ASEI? Bagaimana mekanisme kerja dari obat ASEI? Oke, menghambat bentuknya angiotensin 2. Dimana kita tahu angiotensin 2 ini ya merupakan vasokonstriktor yang sangat-sangat kuat. Jadi bisa menyebabkan pembuluh darah itu menyempit secara besar-besaran. Ya, oke. Contoh obatnya apa?
bisa diberikan ke konten, tapi tadi dengan syarat apa? Laju filtrasi glomerulusnya nggak boleh. Oke, kemudian terakhir untuk pemaparan materi kita sudah selesai. Terakhir kita akan masuk ke studi kasus. Ya, seperti biasa, kenapa kita memberikan studi kasus kepada teman-teman untuk bisa diselesaikan? Kira-kira untuk apa nih? Kita harus menyelesaikan studi kasus supaya tahu. Jadi kalau farmakoterapi ini, ya kan, itu memang pada akhirnya kita harus bisa menyelesaikan suatu kasus yang terjadi pada pasien. Baik, untuk studi kasus ini, ya, untuk studi kasus ini sudah Ibu WA-kan tadi di grup belajar kita, ya, sudah Ibu WA, Ibu kirimkan di grup belajar. Kemudian nanti ini bisa teman-teman kerjakan, ya, kita semua di sini, ya, itu wajib mengerjakan tugasnya. Tugas dilakukan atau dikerjakan secara individu. Nanti teman-teman diskusi aja. Kalau misalnya ada yang kurang paham, itu nanti bisa kita diskusikan di grup WhatsApp atau grup belajar. Ya, oke. Jadi untuk tugas studi kasus ini dikerjakan, teman-teman. Ibu terima paling lambat minggu depan. Dikerjakan, teman-teman tulis aja di double folio. Kemudian nanti dikumpulkan minggu depan. Sudah paham sama tugasnya? Sudah. Oke. Jika sudah paham, ini untuk referensi juga sudah Ibu kirimkan beserta soalnya, ya, referensi sudah Ibu kirimkan juga di grup belajar, nanti bisa teman-teman lihat. Ibu berharap materi hari ini itu teman-teman bisa memahaminya. Jika ada yang kurang paham, bisa kita diskusikan lagi di grup belajar, ya. Baik, cukup sekian untuk diskusi kita hari ini. Jika tidak ada lagi yang mau disampaikan, kita tutup, ya, dengan baca alhamdulillah kita telah selesai perkuliahan hari ini. Semoga Allah selalu meridhoi ilmu yang sudah diberikan ke teman-teman, ya, serta semangat terus ke depannya, semangat belajar, karena ke depannya itu teman-teman akan lagi melanjutkan ke apa? Jadi untuk mata kuliah farmakoterapi ini merupakan dasar dari teman-teman itu bisa lanjut ke program studi pendidikan. Baik, terima kasih untuk perkuliahan kita.